Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, sebelum kita masuk ke berita klub Liga 1 dan lain-lain, kita akan sedikit jawab yang udah nanya beberapa hari yang lalu. Tapi karena masih juga penasaran ya, nanyain lagi, oke lah, kita akan coba jawab sesuai yang kami tahu aja. Dia ini penasaran nih, Bang, sebenarnya apa sih Bandung Premier League itu dan tujuannya kemana sih kompetisi ini? Apakah nantinya tim-tim di Bandung Premier League ini akan masuk ke Liga nih, apa Liga 3, 4, ataupun Liga 2 dan 1? Oke, kita akan coba sedikit jelaskan sepengetahuan kami aja loh ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang atau kurang tepat ya, tolong dikoreksi ya. Ini cuma sepengetahuan kami aja. Bandung Premier League ini tuh sebenarnya cuma kompetisi amatir di sekitaran Bandung dan sekitarnya ya. Turnamen ini tuh sebenarnya awalnya digagas oleh Doni Setiabudi alias Jalu ya, yang lebih akrab dipanggil Jalu, di tahun 2017 silam. Jadi intinya Jalu ini tuh cuma mewadahi tim-tim sepak bola amatir di sekitaran Bandung yang punya hasrat main di liga, tapi terganjal regulasi dari PSSI dan klub-klub lokal yang punya mimpi pengen jadi klub profesional tapi terganjar regulasi dan juga hal-hal lain lo ya. Jadi kalau bisa dibilang kompetisi ini tuh kemana tujuannya? Apakah ke Liga Indonesia apa enggak? Tentu tidak ya. Tujuannya dibikinnya kompetisi ini tuh cuma apa ya, sekedar menyalurkan hobi aja kali ya, seperti Liga Tarkam, tapi mungkin ini akan sedikit lebih elit lah dibikinnya, lebih modern lah. Kenapa lebih modern? Karena mirip dengan sistem kompetisi full ya di Liga. Ada Liga 1 dan Liga 2-nya dengan sistem degradasi dan promosi juga. Nah, ini pun pernah disiarin nih di salah satu stasiun TV swasta ya, ini Smile TV kalau nggak salah. Lalu kalau memang peserta atau tim-tim di BPL ini nggak masuk ke Liga Indonesia, apa untungnya mereka ikut BPL ya? Tentu saja selain hadiah yang ada juga di situ, harapan utama dari tim-tim yang ikut BPL ini adalah adanya investor yang mau berinvestasi di klub mereka dan nantinya mereka ini didaftarkan ke Liga Nasional, entah itu Liga 4, 3, 2 ataupun 1. Liga 4 dulu kali ya. Bagi pemain pun BPL ini cukup penting karena mereka ini bisa menunjukkan skill mereka yang nantinya jika ada pencari bakat, maka mereka akan diambil oleh tim-tim di Liga Indonesia. Seperti contoh yang baru-baru ini ada beberapa pemain dari BPL yang dicoba trial di klub-klub Liga 2. Nah, ini daftarnya ya. Jadi intinya BPL ini tuh bukan kompetisi resmi milik PSSI loh ya. Ini tuh cuma liga amatir di sekitaran Bandung aja. Kalau nantinya BPL ini disebut menyaingi Liga Indonesia, enggak juga. Sebab karena pesertanya kan cuma dari sekitaran Bandung atau Jawa Barat aja loh ya. Nggak tahu juga ke depannya seperti apa. Jadi kalau dibilang BPL ini akan masuk ke Liga Nasional, kami pikir enggak ya. Jadi BPL itu cuma semacam Tarkam tapi agak berkelas dikit lah. Tapi nggak tahu juga ke depannya. Itu ya yang kami tahu sedikit soal BPL. Jadi nggak ada klub-klub di BPL ini yang akan masuk ke Liga Nasional ya. Liganya PSSI nggak ada. Tapi kalau bisa dibilang secara finansial, elit nggak elitnya para klub yang berlaga di BPL ini mungkin kita nggak bisa jabarkan satu persatu ya. Seperti contoh aja salah satu peserta BPL ini ya, nih Expos FC. Expos FC ini cukup mentereng ya, sebab dimiliki oleh sekarang ini yang jadi salah satu direksi Persib Bandung, yakni Aditya Putra Herawan. Dialah pemilik dari Expos FC. Jadi ya, kalau bisa dibilang tim ini tim terlalu amatir juga enggak ya, semi-semi profesional lah, itu intinya ya. Lanjut kita ke welcome ya. Dari Bali United dulu nih. Bali United meresmikan Bagas Adi Nugroho dari Arema. Bagas ini pun dikontrak selama 1 musim nih oleh Bali United. Bali United mengalahkan beberapa klub lain yang juga meminati Bagas Adi seperti Persib, Persija, Dewa United dan lain-lain. Kedua ada PSPS Riau di Liga 2 yang resmi mendapatkan winger lincah milik Persib Arsan Makarin, yang dulu saat kami bikinkan berita ini kami dihujat habis-habisan, dibilangnya hoax. Sok tahulah sekarang tuh plototin sendiri, resmikan ke PSPS.
Soal ditebus atau dipinjam, kami no comment ya, sebab kontrak Arsan emang udah habis di Persib di Mei kemarin. Selain Arsan juga ada nama Maman Abdurrahman dari Persija yang diambil ke PS juga. Yang ketiga ada PSM Makassar yang resmi memulangkan Hilman Syah dari Rans. Hilman memang besar dan tumbuh di PSM ya, dan sekarang kembali ke PSM. Dan durasi kontraknya cukup panjang loh, sampai 2026. Tapi anehnya kok PSM bisa ya welcome, bukannya belum resmi dicabut sanksi dari FIFA-nya. Gimana ya? Lalu ada juga Sahrul Lasinari yang diambil dari Persikabo yang sempat dibidik oleh Persib Bandung. Nah, kalau Sahrul ini cuma dikontrak 1 musim oleh PSM. Yang keempat ada Madura United yang meresmikan Ilham Syah yang juga diambil dari Rans FC. Nah, Ilham Syah ini dikontrak selama 1 musim oleh Madura United. Yang kelima ada Dewa United, tapi bukan meresmikan ya, tapi melepas pemain, yakni pemain termahal Liga 1 musim kemarin, Dimitris Kolovos asal Yunani. Nah, dengan hilangnya Kolovos ini artinya pemain asing termahal Liga 1 ini akan dipegang oleh Alexis Mesidoro dengan harga 7,82 miliar. Lalu juga dengan Jaja atau Hugo Gomez dari Dewa United dengan 7,82 miliar rupiah. Dan tentu saja satu lagi pemain naturalisasi yang milik Persib Bandung, Maklok, dengan harga yang sama 7,82 miliar rupiah. Yang keenam ada Persis Solo yang meresmikan M. Zainuri dari Dewa United. Ini pun pernah kami bikinkan prediksinya loh ya. Zainuri ini dikontrak selama 1 musim oleh Persis Solo. Oke, buat yang nanya, Bang emang benar Piala Presiden jadi digelar? Kami pribadi belum mendapatkan info resmi dari LIB. Itu kan cuma ucapan dari Ricky Nelson kan, Direktur Tekniknya Persija yang baru, yang bilang Piala Presiden akan digelar 20 Juli 2024 dan cuma akan diikutin 8 klub aja. Tapi kan kita belum mendapatkan info resmi nih dari LIB. Lalu juga kalau cuma diikutin 8 klub, apa nggak kurang seru tuh nantinya? Terus juga tanggalnya itu loh, 20 Juli. Apa nggak terlalu mepet sama kick off Liga? Sementara kick off Liga kan 9 Agustus. Ya mungkin seperti yang Maklok bilang kali ya, dia ini 7 tahun di Indonesia, tapi tiap musimnya kick off itu selalu diundur-undur. Jadi kalau kick offnya tanggal 9 Agustus belum pasti tepat juga kali ya. Ya kita tunggu aja nanti pengumuman resminya dari LIB. Benarkah Piala Presiden ini digelar 20 Juli dan cuma 8 klub? Dan klub mana aja yang akan ikut serta nih? Dari Timnas U16 nih, inilah video di mana Nova Arianto ini dikritik sejumlah orang yang katanya, yang ngakunya ya sebagai pengamat sepak bola. Ya, video di mana Nova ini secara tegas meminta para pemain Timnas U16 ini nggak boleh membuka media sosial saat di Timnas. Nah, ini videonya ya. Kita buat latihan, saya akan tanggung jawab. Masih ada yang buka media sosial. Kalau ada yang buka media sosial, keluar aja. Ada yang buka media sosial, keluar. Saya nggak peduli bos. Mau yang sering main, yang sering starter atau nggak main, semuanya sama. Saya nggak peduli itu. Ada yang main media sosial, keluar. Saya minta mas, fokus di pertandingan selanjutnya. Nah, para orang-orang yang ngakunya ahli dalam sepak bola, nah ini bilang kayak gini nih. Mereka kan cuma anak-anak yang masih ingin senang-senang. Kok segala macam dibatasin? Kok ketat amat peraturannya? Kayak gitu ya. Ini kan aneh orang-orang kayak gini. Justru yang namanya belajar itu kan dari kecil kan. Justru karena mereka masih anak-anak harus diterapkan disiplin sejak dini. Sebab kalau nggak dimulai dari anak-anak ya, kalau udah gedenya susah disiplinnya. Lah ini kan malah aneh, orang-orang ini ngakunya ahli sepak bola, kok malah nggak ngedukung program yang diterapkan sejak dini. Kan aneh banget nih pikiran bangsa ini. Jadi wajar kalau Nova Arianto ini dicap sebagai duplikatnya Sintayong, sebab ada beberapa kesamaan antara Sintayong dan Nova. Yang pertama, Sintayong pertama kali datang itu ngebenahi cara passing lo ya. Nova Arianto pun demikian di Timnas U16, yang dibenahi duluan adalah cara passing.
Yang kedua, Sintayong dulu ngebenahin yang namanya komunikasi. Jadi setiap pemain yang ada di timnas itu harus hafal nama-nama rekannya. Nova Arianto pun demikian, menerapkan hal yang sama di timnas U16. Yang ketiga, gaya permainan 11-12 antara cara yang dipakai Sintayong dan juga Nova Arianto. Yang keempat, Sintayong dan Nova sama-sama keras dengan aturan-aturannya pada para pemain. Jadi ya, semoga saja Nova ini bisa membawa prestasi seperti Sintayong di timnas U16 ya. Dari Persib Bandung, hari Minggu 30 Juni 2024, manajemen Persib kabarnya melakukan rapat nih dengan pihak staf pelatih Persib. Kami pribadi belum tahu apa hasil rapat tersebut ya. Tapi dari info yang kami dapat dari sumber kami di Persib, ada beberapa poin yang dibicarakan di rapat ini. Yang pertama soal para pemain yang dilepas. Menurut yang info yang kami dapat, semua pemain yang dilepas itu tuh karena mereka habis kontrak dan memang pemainnya sendiri yang ingin keluar dari Persib ya. Seperti Arsan yang ke PS Riau itu memang habis kontrak dan Arsannya memang ingin keluar dari Persib. Lalu Fitrul Dwi Rustapa juga yang ke Bali United karena memang habis kontrak dan juga Fitrulnya ingin keluar dari Persib. Selanjutnya ada nama Reki Rahayu dan beberapa pemain lain pun ini sama kasusnya. Mereka mungkin habis kontrak dan dapat tawaran dari klub lain, mereka yang memutuskan pergi. Karena di rapat ini pun dipastikan Persib ini nggak melepas pemain satupun ya, termasuk asing maupun lokal ya. Bahkan sekelas Ezra Walian, Alberto Rodriguez dan Stefano Beltrame yang udah pengen keluar dari Persib pun ini coba diusahakan untuk dipertahankan. Catat ya, Ezra, Stefano, dan Alberto ini emang ingin keluar dari Persib, tapi coba dipertahankan oleh pihak Persib. Jadi intinya pihak Persib ini di rapat ini sebisa mungkin menahan para pemain-pemain yang ada. Kenapa demikian? Sebab ada yang namanya batasan financial fair play yang membatasi Persib untuk berbelanja pemain. Makanya daripada habis duitnya buat belanja pemain dengan sistem financial fair play yang cuma 50 miliar, ya udah pertahanin aja pemain-pemain yang ada. Tapi kan itu tergantung dari pemainnya. Kalau pemain yang ngotot ini keluar ya Persib gak bisa apa-apa ya. Yang kedua, membahas pemain-pemain yang nasibnya mungkin kemarin dipinjamkan ya, seperti Tiron Delvino. Nah kan Tiron ini kan masih punya kontrak sampai akhir Juli ini kalau nggak salah di Persib. Nah ini dibicarakan nih sama pelatih Boyan Hodak, apakah akan dipakai atau enggak. Nah nanti kita akan tahu keputusannya ketika Persib melakoni latihan perdana ya. Yang ketiga yang dibicarakan adalah agenda TC dan program latihan. Ada juga soal keikutsertaan Persib dalam Piala Presiden kalau memang jadi digelar ya. Yang keempat yang dibicarakan adalah soal pemain-pemain yang akan masuk. Nah akhirnya diputuskan nih, pemain-pemain yang akan masuk ke Persib itu semuanya diserahkan pada Boyan Hodak. Jadi nanti Boyan Hodak yang memilih sendiri siapa pemain yang akan diambil oleh Persib di musim depan ya. Ya cuma itu kabarnya yang dibicarakan oleh manajemen Persib dengan pihak staf pelatih Persib dalam rapatnya minggu kemarin ya. Soal apa hasilnya kami pribadi nggak tahu. Kita akan tunggu aja hasilnya nanti di acara mungkin latihan perdana kali ya. Siapa aja yang masih bertahan di Persib nanti juga akan ketahuan. Tapi ya kami pastikan, kami jelaskan ya, kalau nanti di latihan perdana ada pemain-pemain yang nggak hadir, itu bukan berarti mereka keluar loh ya. Mungkin saja mereka belum datang dari tempat tinggalnya atau mungkin dari kampung halamannya ya. Jadi ya untuk kejelasannya lebih lengkap lagi nanti kita tunggu aja ya dari pihak manajemen Persib. Jadi tetap kami bilang ya, apapun berita yang masuk ke Persib itu jangan dianggap serius dulu sebelum diumumkan oleh pihak klub, baik pihak klub yang merekrut maupun pihak Persib itu sendiri. Semuanya masih sebatas rumor, jadi nikmatin aja rumornya, nggak usah kebanyakan berharap dan juga terlalu percaya dengan hal-hal yang belum diumumkan oleh pihak klub. Lalu juga ada satu lagi nih yang tengah dibicarakan adalah soal Persib akan bermarkas di stadion mana musim depan. Apakah GBLA atau mungkin SCH ya, itu kita tunggu aja. Kelanjutan kisruh antara manajemen Persib dengan pihak Pemda Bandung soal GBLA. Sebab sampai saat ini Persib belum menerima hak dari pengelolaan GBLA. Nah ini lagi kisruh juga ya antara manajemen Persib dengan pihak Pemda Bandung soal pengelolaan stadion GBLA. Kalau menurut kami pribadi loh ya, ya udahlah, kalau emang GBLA ini dipersulit, ya keluar aja deh dari GBLA, pakai SJH dulu aja kali deh ya. Sambil ngumpulin duit kali buat bikin stadion pribadi ya milik Persib, daripada sengketa terus kayak gini. Nah itu pendapat kami pribadi loh ya.
Lanjut ya, kasusnya Rizky Ridho dan Ramadan Sananta yang batal pindah ya. Ini membuka mata kita semua. Jika yang namanya bursa transfer itu nggak segampang yang kita bayangkan. Ya kita tahu lah, Rizky Ridho ini udah setuju loh balik ke Persebaya dan udah 95% ini deal loh ke Persebaya. Tapi ketika klubnya dia ini dan agennya dia ini memutuskan melanjutkan kerjasama di klub sebelumnya, ya pemain bisa apa? Rizky Ridho memang masih ada kontrak di Persija sampai 2025. Sementara pihak Persija nggak mau ngelepas Ridho meskipun Persebaya kabarnya berniat nih menebus Ridho. Tapi katanya sih yang kami tahu, tawaran dari Persebaya ini harganya katanya nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Persija. Begitu juga dengan Ramadan Sananta, meskipun udah 90% ke Persib Bandung, tapi ternyata Sananta masih terlihat latihan bersama Persis Solo kan. Sebab kontrak Sananta kan masih panjang nih sampai 2025 dan mungkin gagalnya kesepakatan antara Persib dengan pihak Persis Solo. Jadi balik lagi ya, segala yang kami omongkan, segala rumor-rumor atau berita-berita transfer yang beredar di Liga Indonesia baik di akun manapun juga, kami tetap pada pendirian kami. Jika belum diumumkan secara resmi oleh pihak klub, baik pihak klub awal maupun pihak klub penerima, semuanya masih sebatas rumor. Jadi kalau ada yang bilang resmi tapi belum diumumkan oleh pihak klub, ya jangan terlalu dipercaya, nikmatin aja rumornya.